Selamat datang dalam perjalanan sejarah kebijakan kelautan Indonesia dari masa ke masa. Presiden Soekarno telah sejak lama memperlihatkan keinginannya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Salah satu ungkapan populernya ialah, usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Ya, bangsa pelaut dalam arti yang seluas-luasnya. Bukan sekedar menjadi congos-congos di kapal. Bukan, tetapi bangsa pelaut dalam arti kata cakrawati samudra, bangsa pelaut yang mempunyai armada niaga, bangsa pelaut yang mempunyai armada militer, bangsa pelaut yang kesibukannya di laut menandingi irama gelombang laut itu sendiri. Berbagai kebijakan dalam bidang kemaritiman digalakkan, diantaranya dengan membentuk Institut Angkatan Laut, Akademi Pelayaran Indonesia atau biasa disebut dengan AIP, dan membentuk perusahaan pelayaran dalam negeri pada 1950. Presiden Soekarno juga mendorong berbagai upaya perumusan peraturan tentang perairan di Indonesia melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 yang kemudian menjadi UU nomor 4 PRP tahun 1960. Sedangkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, berbagai kebijakan di bidang kemaritiman terlihat dari disahkannya beberapa produk hukum, antara lain pengaturan hak berdaulat atau sovereign rights Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif atau ZEE Indonesia. Lalu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen, serta melanjutkan estafet perjuangan diplomasi maritim melalui Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS. Memasuki masa reformasi, hasrat untuk menghidupkan nilai dan kebudayaan maritim sebagai orientasi pembangunan nasional dihidupkan kembali. Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Departemen Eksplorasi Laut atau DEL melalui keputusan Presiden nomor 136 tahun 1999 yang pada perkembangannya mengalami beberapa kali perubahan nomenklatur sampai menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan di 2009. Presiden Abdurrahman Wahid juga membentuk Dewan Maritim Indonesia yang tugasnya merumuskan kebijakan kelautan Indonesia. Namun, mengingat masa kepemimpinannya yang sangat singkat, akibat dinamika politik nasional yang memanas ketika itu, membuat program bidang kemaritiman urung terlaksana. Pada masa kepemimpinan berikutnya, khusus pada masa Presiden Megawati, arah kebijakan pemerintah dalam bidang maritim tidak begitu nampak, meskipun tidak dapat dikatakan tidak ada sama sekali. Sementara pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, salah satu kebijakan bidang maritim yang amat penting ialah program pemberdayaan industri pelayaran yang menandai diterapkan asas cabut hage dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Lahirnya prinsip ini dianggap sebagai lompatan penting yang memungkinkan terbukanya peluang yang luas bagi perkembangan perniagaan dan reputasi perusahaan pelayaran nasional. pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo bisa dibilang sebagai masa pemerintah yang menomorsatukan bidang kemaritiman sebagai landasan program pembangunan nasional. Presiden Joko Widodo ingin menempatkan sektor kemaritiman sebagai pendahuluan kemajuan Indonesia. Pada masa ini pula, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dibentuk. Salah satu gagasan akbar yang diganggukan Presiden Joko Widodo ialah visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Gagasan poros maritim dunia semakin dielaborasi Presiden Joko Widodo pada Indonesia Summit di Beijing dan Pelabuhan Nanjing pada 8 sampai 12 November 2014. Selain dalam KTT ASEAN di Naypyidaw, Myanmar pada 13 November 2014 dengan hadirnya 5 unsur yakni budaya maritim, ekonomi maritim, konektivitas maritim, ketahanan maritim, dan diplomasi maritim. Gagasan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia memang perlu diapresiasi sebagai reimajinasi dari kejayaan maritim Nusantara masa lampau. Tetapi kita juga harus sadar bahwa untuk menjadi negara maritim yang kuat diperlukan implementasi program yang nyata
Selain itu, tantangan yang dihadapi juga begitu kompleks. Jadi kembali ke masalah harga. Kalau semuanya sambung, barang-barang itu akan sama harganya di semua tempat. Tidak bisa semen misalnya di Sulawesi harganya 70.000, kemudian tadi di Wamena ya sampai 800.000. Ini harus dirampungkan, harus diselesaikan masalahnya Pak, infrastruktur. Inilah yang sedang kita kerjakan. Saya sudah perintahkan kepada Menteri, pelabuhan-pelabuhan di pulau-pulau kerjakan. Pak Menterinya tanya, duitnya dari mana Pak? Urusan saya. Ya duitnya dicarikan. 2015 yang di Indonesia Timur kira-kira ada 38 pelabuhan. Baik yang diperluas, baik yang baru maupun yang diperbaiki. Ini saya kira proses menuju ke kesiapan infrastruktur pelabuhan dalam rangka tol laut. Untuk apa? Sekali lagi, ini mobilitas manusia, mobilitas barang, harga transportasi yang lebih murah, biaya logistik yang lebih murah, dan akhirnya nanti kita harapkan harga-harga akan turun. Supaya harga di semua pulau-pulau tidak sama, tetapi mirip-mirip. Jangan terlalu, disparitasnya itu terlalu lebar.